Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelajaran ekonomi semester genap. Kita akan membahas materi dalam semester genap ini adalah tentang siklus akuntansi perusahaan dagang. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis penyusunan siklus pada perusahaan dagang. Lakukan kalau Anda sukses, berbahagia kalau Anda gagal, Anda belajar. Oke, kita lanjut. Materinya yang pertama adalah siklus akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama adalah perusahaan dagang. Karakteristik dari perusahaan dagang adalah perusahaan dagang adalah perusahaan yang menjual produk kepada pelanggan namun tidak memproduksi barangnya sendiri, melainkan membelinya dari perusahaan lain. Perusahaan dagang yang kegiatan usahanya membeli barang dagangan dengan tujuan dijual kembali tanpa mengubah dari bentuk barang tersebut. Berikutnya, ciri-ciri dari perusahaan dagang. Ciri-cirinya adalah pendapatan utamanya berasal dari penjualan barang dagangan. Yang kedua, biaya utamanya berasal dari harga pokok barang yang terjual dan biaya usaha lainnya. Yang ketiga, dalam pencatatan akuntansinya terdapat akun persediaan barang dagang. Yang keempat, sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Tujuan utamanya adalah mencari laba dengan menjual barang dagangan harga lebih tinggi dibandingkan dengan harga belinya. Akun yang timbul sesuai dengan kegiatannya. Antara lain, akun ini adalah ada akun pembelian, akun retur pembelian dan pengurangan harga, beban angkut pembelian, penjualan, retur penjualan dan pengurangan harga, beban angkut penjualan, potongan penjualan, serta persediaan barang dagang. Jenis-jenis dari perusahaan dagang. Yang pertama ada pedagang besar. Pedagang besar adalah pedagang yang membeli dan menjual kembali barang dagangannya dalam skala besar. Yang termasuk dalam kelompok ini antara lain eksportir, importir, dan agen. Yang kedua ada pedagang menengah. Pedagang menengah adalah pedagang yang membeli barang dagang dengan skala besar. Barang yang sudah dibeli akan dijual kembali dengan skala sedang kepada pedagang yang lebih kecil atau pengecer. Yang termasuk dalam kelompok pedagang menengah adalah penyalur dan toko-toko besar serta menengah. Yang ketiga adalah pedagang kecil. Pedagang kecil yang atau biasa kita sebut dengan retailer adalah pedagang yang membeli barang dagang dalam skala sedang dan dijual langsung ke konsumen. Nah, ini adalah jenis-jenis dari perusahaan dagang. Kemudian kita lanjut dengan jenis transaksinya. Jenis transaksinya kita lihat di sini. Untuk jenis transaksinya ini ada pembelian. Dalam melaksanakan pembelian, barang yang akan dijual itu perusahaan harus memperhatikan beberapa hal ya. Yang pertama itu adalah harga faktur. Kemudian ada syarat pembayaran.
Nah, di dalam pembelian ini ada dua, pembelian tunai dan pembelian kredit. Untuk pembelian tunai itu adalah perusahaan yang mengeluarkan sejumlah uang secara tunai dan untuk membeli barang yang akan diperdagangkan. Sedangkan pembelian kredit ini adalah pembayaran yang ditangguhkan pembeliannya. Biasanya ini di dalam pembelian secara kredit ini disertakan dengan syarat pembayaran. Kemudian beban angkut pembelian. Beban angkut pembelian yang ditanggung akan menambah harga pokok pembelian barang dagang yang ditanggung oleh penjual. Kemudian ada potongan pembelian. Potongan pembelian adalah potongan yang diberikan oleh penjual kepada pembeli yang memenuhi syarat untuk diberikan potongan. Kemudian transaksi penjualan. Penjualan ini sama halnya dengan pembelian. Penjualan ada dua, yaitu penjualan tunai dan penjualan secara kredit. Kemudian ada beban angkut penjualan. Beban angkut penjualan ini apabila dilakukan secara tunai, beban angkut penjualan akan dicatat pada jurnal dengan akun beban akun penjualan di sebelah debit dan akun kas di sebelah kredit. Kemudian ada potongan penjualan. Potongan penjualan ini adalah potongan tunai yang diberikan kepada pembeli atas dasar syarat-syarat tertentu. Nah, demikian pembahasan kita untuk pertemuan kali ini. Terima kasih, sampai berjumpa di materi selanjutnya. Orang bijak belajar ketika mereka bisa, orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.